Gedein dikit. Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bandit. Saya Bayu Dan saya Adit. Ya, kita dalam episode kali ini akan berbicara tentang apa nih? Rumah angker. Rumah angker. Ya, salah satu rumah angker kalau yang gua tahu nih, Dit. Rumah angker itu karena biasanya sewaktu dibangun memang sudah ada penghuninya nih. Atau memang biasanya orang untuk meminimalisasi biaya dia cari tanah kosong. Ya. Dan memang yang lain itu kayak nggak terima. Ya, terus aja nggak apa-apa. Biasa itu iklan-iklan itu kan. Ya kan? Cari rumah yang tanahnya kosong. Atau mungkin dia mau ngerenov. Sayang kalau udah ada yang bangunannya. Ya. Nah, ini dia cari tanah kosong nih. Atau enggak? Tapi dia nggak tahu histori tanah itu sebenarnya tanah apa. Atau Ya. mungkin udah ada pohon-pohon yang. Ya kalau udah tahu bangunannya kosong terus udah gitu bekas tanah kuburan, yang salah ya menurut gue sih yang bangun itu sih gitu loh. Ya kan? Terus udah gitu biasanya dia dikatakan angker kalau misalkan nih kayak ini jujur nih, kita lagi podcast di suatu halaman ada pohon sawo gitu samping kiri kita nih. Ya kan? Itu udah pasti kalau pohon sawo itu identik lah. Tante Kunti yang kemarin 7 pohon, salah satu pohon sawo loh. Pohon sawo ya. Iya. Ini yang beberapa orang katanya lihat, biarin aja dia biar denger ikut kita. Udah Pak, jangan ngomongin pohon Pak. Temanya rumah. Terus udah gitu misalkan di rumah situ ada yang bunuh diri, Betul, ya kan? betul, bunuh diri. Atau dibunuh. Dibunuh biasanya itu, ya kan? Historikalnya biasanya orang-orang kaya tuh Pak. Emang orang miskin nggak mungkin dibunuh? Mungkin juga orang Mungkin miskin juga ya. stres dia bunuh diri. Cuman coba lo lihat rumah-rumah yang apa? Yang lo tahu deh, yang sering dengar rumah-rumah angker tuh. Rumah apa? Pondok Indah. Oh, kan? Lo Rumahnya lihat orang kaya. rumahnya gede kan? Ya. Nah, terus rumah apa lagi? Darmo. Nah, itu kurang gede apa tuh rumah? Iya. Ya kan? Nah. Terus maksud lo Ya, ada nggak rumah angker tuh pasti orang kaya semua gitu? Coba ada nggak yang luas tanahnya 60? Luas banget. Coba cari. Dia Apa miskin. kemarin tuh belum Jadi ada? kesimpulannya gini, setan itu dari kalangan orang kaya. Terus emang Setan tuh milih Pak, milih rumah. Percuma. Jadi kalau udah ada yang gede ngapain dia? Gitu. ya udah, lo punya cerita apa tuh situ tuh? Malah kita debat masalah setan kaya setanku miskin. Nah ini nih Pak. Apa? Nah, di sini ada rumah angker terbengkalai dengan suasana mencekam. Nah ini rumahnya belum mainstream nih. Cuman gua nggak tahu deh teman-teman di sini udah pernah dengar belum. Yang pertama rumah Kuntilanak Batu Raden. Batu Raden. Akhirnya punya rumah juga nih Pak. Purwokerto. PR nih doi ini. Nah rumah ini adalah rumah properti film horor kuntilanak dan kini dibiarkan terbengkalai begitu saja. Didirikan di tengah hutan dan dikelilingi oleh pepohonan berukuran besar. Saat dikunjungi oleh salah satu YouTuber penjelajah tempat horor, rumah kuntilanak ini sudah nampak lapuk dan tidak terawat. Selama proses syuting memang banyak terjadi hal-hal mistis menurut para kru film. Tidak terhenti hanya di situ. Menurut masyarakat pun banyak terjadi gangguan dan penampakan hantu di rumah ini. Jadi rumah ini bikin buat properti film doang Pak. Tapi akhirnya beneran. Iya, gimana nggak beneran? Bangunnya di tengah hutan Pak. Coba, siapa yang mau nempatin coba? Kayak rumah yang di Pengalengan ya, rumah pengabdi setan tuh ya. Ini Rewat juga nggak mau ngiklanin Pak. Aduh. Kalau dijual tengah hutan, posisi kan biasanya kalau jual rumah 5 menit ke jalan tol, ya kan? 10 menit ke pasar modern. Coba kalau ini Mungkin 10 menit ke terminal, dari terminal bisa lanjut lagi setengah jam ke kota. Mungkin Raiwat kalau mau jual itu ke para demit-demit kan itu laku tuh. Mungkin di sana juga ada Rewatnya ya. Iya. Tapi belum laku. Nah ini makanya ya gimana nggak angker di tengah hutan dan dikelilingi oleh pepohonan berukuran besar Pak. Ini udah termasuk, udah nggak usah disangkal lagi ini mah. Rumah Kuntilanak Batu Raden. Iya, iya. Nah, yang kedua nih Ada berapa? ada 5 ada. Oke. Nah ini rumah angker kolonial Belanda Semarang. Oh, udah pasti ya. Ini kan sejarah menandakan biasanya nih.
Era kolonial Belanda di Indonesia berlangsung selama ratusan tahun dan selama itu juga banyak meninggalkan bangunan-bangunan kolonial. Salah satunya rumah era kolonial Belanda yang didirikan di lahan seluas 1 hektar. Didirikan antara rentang tahun 1928 hingga 1930. Widih. Candi apa rumah nih? Pemilik pertama dari rumah ini tidak pernah diketahui. Namun sekitar tahun 1980-an, hak milik rumah ini beralih ke tangan orang lain. Anehnya, orang tersebut tidak pernah menghuni rumah ini, bahkan hingga sekarang pun dibiarkan terbengkalai. Banyak rumor yang beredar di masyarakat mengenai rumah ini. Katanya sering muncul penampakan hantu noni Belanda, hantu nenek-nenek, serta kuntilanak. Ih, kuntilanak lagi. Banyak rumahnya. Termasuk yang samping kiri lo nih. Emang ada, Pak? Ada, udah. Gile lo. Ngomongin dia dari tadi. Rumor yang paling menggegerkan dari rumah ini adalah pada tahun 1930-an. Pernah ditemukan seorang asisten rumah tangga bunuh diri di rumah ini. Katanya, asisten rumah tangga ini menjadi arwah penasaran dan menghantui rumah megah ini. Anjir, asisten rumah tangga. Iya, Bunuh diri. bunuh diri. Jadi pembokat ya ini. Kuntilanaknya pembokat itu. Bukan. Jadi katanya asisten rumah tangga ini menjadi arwah penasaran. Nggak tahu meninggalnya kenapa ya? Bunuh dirinya kenapa nggak tahu gue. Nah, ngomong-ngomong rumah angker sama pembokat itu tadi, kita kedatangan tamu nih. Iya, ada teman kita nanti mau sharing ya. Iya. Cuman ini masih ada Pak. Mau kita selesaiin itu apa Iya. langsung? Selesai dulu ini dong. Oke. Yang ketiga ada rumah angker mewah terbengkalai Cibubur tuh. Rumah angker mewah mulu. Ya kan? Rumah yang didirikan di lahan seluas 100 meter persegi ini memiliki konsep Eropa klasik dengan pilar-pilar khas dan telah terbengkalai sejak tahun 2009. Tidak pernah terdengar kisah tragis seperti pembunuhan atau bunuh diri di rumah ini. Tapi menurut masyarakat sering terjadi penampakan. Katanya ketika menjelang malam kerap terdengar suara wanita bersenandung dari rumah ini. Anjir. Kisah seram ini membuat orang yang ingin membeli jadi takut. Bahkan tidak ada orang yang berani membeli rumah di sekitar rumah ini. Gila, gara-gara rumah ini, rumah sebelahnya jadi kena dampaknya, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, ada cemilan ini asik banget. Yang keempat ini gue pernah lihat Villa Kaliurang Yogyakarta. Oh iya, udah. Ini gue pernah lihat. Iya, berapa kali gue lihat. Emang pas gue lihat ini udah ada suasana mistis, Pak. Nah, menurut kabar yang beredar, villa ini didirikan pada masa kolonial Belanda dan setelah itu menjadi milik Keraton Yogyakarta. Banyak sekali cerita mistis yang beredar tentang Villa Kaliurang yang berdiri di kelilingi pepohonan rimbun. Beredar rumor sering terjadi penampakan noni Belanda, kuntilanak, suara jeritan hingga langkah misterius yang terjadi di villa ini. Bahkan pernah ada mahasiswa yang tersesat dan sampai ke villa ini. Dia dihantui bermacam penampakan dan hal-hal di luar nalar lainnya. Tante Kunti lagi ya. Tante Kunti itu sedang banget ya di rumah-rumah kayak gitu ya. Iya. Tante Kunti lagi. Nah, yang terakhir nih Pak, rumah angker bekas bunuh diri di Semarang. Gue nggak tahu alamatnya di mana nih. Rumah ini berdiri di lahan seluas 200 meter persegi dan sudah terbengkalai sejak lama. Di tahun 2002 lalu, masyarakat setempat digegerkan oleh penemuan mayat di salah satu kamar mandi rumah ini. Ternyata mayat tersebut adalah anak dari pemilik rumah. Oke. Menurut penyelidikan, anak tersebut meninggal karena bunuh diri. Setelah insiden bunuh diri itu, rumah ini ditinggalkan terbengkalai dan pemiliknya memilih pindah keluar kota. Oke. Apakah ada hal mistis yang terjadi di rumah ini? Melihat sejarahnya sudah tidak dapat diragukan lagi. Gitu Pak. Jadi emang konon tadi rumah-rumah yang angker ini historikalnya bunuh diri, pembunuhan ya. Yang dikirimin tadi nggak ada ya? Nggak ada. Nah, ini kita kedatangan tamu nih, salah satu gerombolan juga nih, yang katanya dia adalah saksi sejarah rumahnya 98, saksi sejarah 98 reformasi. 98, dia masih SD, gue tahu banget, atau mungkin masih TK atau 98. Ini salah satu gerombolan gerombolan bandit. Namanya siapa, Om? Ini gua perkenalkan diri, namanya Tama aja. Oke, Tama. Wisnu Tama. Anan Tama. Anan Tama. Oke, Tam. Lu bisa ceritain nggak rumah lu, katanya pernah cerita rumah lu itu sempat di banyak penampakan, bahkan ada pengiriman.
Lu bisa ceritain nggak? Pertama kali yang lu alamin? Ini kalau diceritain full Heeh. sampai subuh. Wih, Gila. Jadi kita bikin 2 episode aja. hidupnya penuh dengan misteri. Sampai By the subuh. way, ini yang barusan tadi kita obrolin udah pergi. Oh, udah Sementara ini pergi dulu. Oh iya, baunya hilang, Pak. Sementara pergi dulu. Iya benar. Sementara pergi dulu ya. Mudah-mudahan gak ikut di mobil lo. Oh iya, oh, gila lo, Pak. Sementara udah pergi dulu nih. Gue udah bilang nih, sementara pergi dulu. Tadi udah sama yang dari Bandung tadi kalah Prabu Siliwangi. Di serius wanginya hilang. Baunya hilang, Pak. Iya kan, asik ya. Iya, benar. Bermain kayak gini-gini emang ayang. Apanya asik. Yuk, lanjut. Iya, apa namanya? Perkenalkan gue Tama. Gue diundang nih ke podcast Obrolan Bandit perdana. Sebetulnya kalau mau diceritain full mungkin akan jadi beberapa part. Tapi mungkin gue ceritain dari awalnya aja. Gue kenal sama dunia-dunia begituan. Pertamanya itu terjadi kira-kira waktu saya masih duduk di bangku SMP. Sekarang lu Udah lulus kuliah sekarang. Oke. Kebetulan waktu itu kami sekeluarga memang sedang tidak di rumah untuk beberapa waktu. Kami sedang ke Jogja menengok saudara di sana. Kebetulan kakek saya tinggal di sana. Kemudian beberapa hari setelahnya kami dikabarin tuh sama orang rumah, ditelepon. Siapa itu? Katanya Asisten rumah tangga. asisten. Jadi asisten rumah tangga itu ada laki dan perempuan. Yang agak berani ini yang laki. Nah, tapi beliaunya sudah almarhum sekarang. Bukan karena Bukan karena enggak. gangguan itu kan. Bukan ya, nggak mungkin lah. Normal meninggalnya wajar kok. Oke. Lu apa-apa dikaitin. Lo enggak makanya gue Nggak, nanya. ditelepon malam-malam disuruh pulang mendadak. Katanya ART yang perempuan yang di rumah nih sedang apa namanya menonton televisi gitu malam-malam, dia sendirian posisinya. Dari arah belakangnya dia tuh, jadi rumah saya tuh ruang TV, belakangnya ada tangganya ke atas, ke lantai atas. Saya juga nggak ngerti tuh kenapa tuh lantainya memang dikasih lapisan karpet gitu warna merah. Nah, menambah kesan ini kan, menambah kesan horor kan. Iya. Nah, terus ketika dia lagi nonton TV tuh ada suara teriakan perempuan dari belakang. Menjerit gitu. Dia lari, pembantu saya kaget lari keluar rumah. Akhirnya telepon ART saya yang perempuan, yang laki-laki sorry ya. Teriaknya kayak gimana? Lagi nonton apa itu asisten yang cewek? Nonton televisi Iya, biasa. apa acara? Mungkin Wah, kaget kali yang itunya. Nggak mungkin lah. Si itunya kaget kali. Paling sinetron gitu. Iya, maksudnya mungkin kaget kali ya dengan jalan cerita sinetron jadi Suara dia sendiri maksudnya. Oh enggak, ya itu suara siapa sih yang dari teriak suara siapa toh? Itu dia makanya Kok Tam? Oh Tam. Iya Tam. Siapa Tam? akhirnya apa namanya? Akhirnya gue dikirim pulang duluan. Iya buat ngecek. Gue akhirnya pesen tiket pesawat. Gue balik tuh ke rumah supaya kondisi di rumah senggangannya kondusif nih. Jangan sampai kita suruh tunggu di rumah, jaga rumah, nanti dia kabur ninggalin pergi rumah kosong gitu kan, gak ada kabar, kayaknya lebih bahaya. Makanya ya udahlah saya putusin pulang ke rumah. Dan memang Lo teriak juga toh akhirnya. enggak, dia menurut cerita dia nih, kesaksian dia enggak ada siapapun, dia sendiri di rumah dan suaranya dari arah tangga belakang. Nah setelah itu, dan itu kejadian seperti itu, gangguannya itu kepada ART saya tuh berulang. Ada yang di ruang TV, ada yang di kamarnya dia. Kamarnya dia kebetulan di belakang. Nah di belakang itu rumah saya itu teras belakang, ada kolam ikan. Nah kamar ART itu di sampingnya kolam ikan. Dan itu dia cuma sendiri tuh, katanya kalau malam ada yang ketok-ketok. Bahkan pas sakit nih, pas lagi sakit, ada yang masuk ke kamar dia menyuapkan dia makanan. Baik Mungkin dong. Kaget. Mungkin baik. Dia ceritanya Nyuapinnya gimana? cerita dia katanya sih setengah sadar, tapi dia bilang begitu, dia lagi sakit, dia nggak enak badan gitulah, terus setengah sadar dia kebangun, ada yang dulang dia, istilah itu bahasa Jawa ya apa, Dulang menyuapi ya, menyuapin. menyuapi makanan. Enggak ngeliat wujudnya enggak?
Iya kelihatan, kata dia kelihatan. Apa wujudnya sih seperti ibu-ibu tua gitu. Nah nanti itu sosok itu nanti akan nyambung di ketika saya melakukan pembersihan tuh, pembersihan rumah. Sip. Pokoknya intinya di sebelah di dalam kamar apa ART lo ya itu, ART. Itu berarti ada sosok nenek-nenek ya. Mungkin di yang kolam. Yang terlihat. Oh yang kolam. Mungkin di kolam. Nggak mungkin dalam kamar, nggak mungkin dalam kamar. Di kolam. Tapi menurut gua baik ya, dia lagi sakit disuapin tuh. Baru tuh Mungkin ya peduli. Badan makan cacing atau daun kali itu. Nggak memang makan, tapi memang kondisi dia setengah sadar sih. Kita nggak bisa confirm itu bener disuapin apa enggak, tapi menurut kesaksian dia agak sadar. Terus nah terus pokoknya teror itu berulang, nambah apa namanya, seru si akhirnya nih ART ini nggak betah nih, akhirnya ganti, apa namanya, dia udah nggak kuat gitu secara mental karena rumah sering kosong, dia sendiri kan, kita semua kan pergi, terus cobaan akhirnya mulu. ganti beberapa, ada ART yang udah sepuh gitu, udah nggak muda, udah mungkin apa bayangan kita nih satu keluarga, kalau yang muda takut harusnya kan kalau ART-nya di situ agak apa ya, sepuh gitu, mungkin lebih berani mungkin ya. Dan apa namanya, teror kepada beliau nih ternyata nggak berhenti terhadap ART ya. Penghuni rumah tuh full aman, nggak pernah ada gangguan. Jadi cuma ART ya. Berarti ART. Mungkin beliau ART. Dulu hantunya ini ART nih mungkin. Iya mungkin. Ya, saya nggak tahu juga gue. Terus apa namanya, itu memang jadi pertanyaan sendiri tuh. Kita tuh satu rumah tuh udah tahu sama tahu nih kalau misalnya ART udah mulai mindik alasan minta ngobrol sama ibu atau sama saya atau sama bapak, itu kemungkinan wah nih pasti diganggu nih. Sampai pokoknya tuh 3 kali Pak ART kami tuh berganti gitu ya. Akhirnya udah kami putuskan melakukan usaha ikhtiar pembersihan. Asik. Ya, ikhtiar pembersihan tuh maksudnya kita mohon petunjuk, mohon tuntunan kepada Sang Maha Kuasa bagaimana caranya supaya kami sekeluarga ini tinggal di rumah nih tenang, aman, damai gitu, tanpa gangguan yang bersifat imaterial maupun material atau berwujud abstrak maupun yang konkret gitu. Kami putuskan untuk memanggil seorang apa ya, saya bilang, saya sih nggak mau nyebut gelarnya, takutnya agak sensitif ya, pemuka agama lah, yang di apa namanya di sekitar rumah saya. Kebetulan nama beliau juga sudah cukup dikenal sama lingkungan kami dan sudah membimbing eyang saya sewaktu masih hidup tuh. Eyang saya kan dulu ini pensiunan, anggota, kenceng banget tuh suara ninja atau apa? Terus memang kejawennya tuh kental sekali almarhum tuh kakek saya. Makanya dulu sampai menurut cerita ayah saya dulu waktu masih aktif tuh sering ya nyuci keris semacam itulah, kegiatan-kegiatan semacam itu yang mungkin di saat itu diperlukan kan. Kita kan nggak pernah tahu, zaman itu kan harus sakti lah kayaknya sih, seperti itu zaman itu harus ngisi kalau orang bilang. Nah menurut saya udah saya putuskan minta tolong yang kita kenal aja, takutnya kita belum kenal dekat nanti resikonya malah besar, mengundang orang yang belum kita kenal masuk rumah. Akhirnya beliaunya berkenan hadir untuk mengecek tuh, mendiagnosa tuh rumah tuh dari sisi ruangan lantai atas lantai bawah tuh kira-kira ada berapa dan kekuatannya sepowerful apa. Nah terus ternyata saya ikutin itu prosesnya dari awal. Memang yang kuat itu seingat saya ada di lantai 1 di lantai atas. Kalau tidak salah ya, menurut beliau itu mohon maaf nih ya, nyebut suku nggak apa nih? Ya. Hah? Iya nggak apa-apa. Kayak orang Batak gitu. Nah, yang di lantai bawah tuh orang sepuh Jawa, pakai pakaian Jawa, pakai belangkon, bawa pedang,
sama apa namanya, senjata yang orang Jawa jadul tuh. Keris. Iya, keris, sama satu lagi Apa? apa namanya? Apa? 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 Gue lupa namanya. Ya pokoknya senjata adat ini Jawa lah ya. Tombak. Bukan. Badik, celurit. Badik tuh apa? Badik ya kayak Makassar ya. Makassar gitu. Enggak sih, bukan. Nah, Pokoknya senjata tradisional gitu. Nah itu apa, ada kaitannya nanti sama yang ada di atas. Jadi si mbahnya ini yang di bawah, pas kami ke atas tuh ada foto. Ada foto orang, ada foto kayaknya sih leluhur gitu. Mukanya persis sama yang di bawah. Menurut dia sih mukanya sama yang di foto. Jadi di atas, di lantai Foto atas tuh siapa? ada foto. Itu punya siapa? Saya juga nggak tahu tuh. Nah, Ada kok foto. kan di rumah lo fotonya. Mungkin zamannya kakek saya dulu, terus Oh. akhirnya apa namanya, kita cek fotonya sama persis dengan wajah si mbah yang di bawah. karena itu sebetulnya rumah itu rumah kakek lo ya. Deketin tok, deketin. Habis itu, nah itu proses pertama waktu mendiagnosa rumah. Kebetulan kemudian berlanjut beberapa minggu kemudian pembuangan benda-benda yang kemungkinan diisi. Itu Mulai ngisi dari patung. Kakek lo berarti ya? Iya. Mulai dari patung, keris, apalagi ya. Dibuang kemana, maksud dilarung apa dibuang atau gimana di nih? rumah Yang tetangga. dibuang Dikumpulin, Di rumah Terus? tetangga. dikumpulin jadi satu, dibawa sama si ustadznya itu. Oh, sampai sekarang ikut ustadznya di bawah Iya. ustadz itu. Terus. Apa namanya, pokoknya ada satu momen tuh yang saya nggak bisa lupa tuh. Saya, Pak Ustadznya, ayah saya, dan si ART yang laki tadi berkumpul di satu ruangan. Di ruangan itu ternyata tuh apa namanya, ada koper berisi keris berbagai macam ukuran, dari mulai seukuran sendok sampai seukuran normalnya keris. Apalagi ya, seingat, oh ya, ada tulisan Arab gundul gitu di kertasnya udah lusuh gitu, dan ada tanah merah di situ. Seingat saya gitu, dalam satu koper itu pokoknya lengkap tuh, dari mulai Itu koper siapa? Kakeknya. kakek saya. Nah, terus untuk pembersihannya jadi gimana tuh? Pembersihannya, jadi beliaunya tuh minta kayak semacam syarat gitu ya. Ini kayak ada pakai apa namanya istilahnya, parfum mungkin ya. Oh, iya. Minyak gitu, minyak. minyak. Saya lupa, pokoknya hanya bisa dibeli di tempat yang tertentu dan hanya sedikit orang yang tahu. Saya lupa daerah mana. Itu prosesnya malam hari, dan beliau, si ustadznya ini, mengundang santrinya. Dia kebetulan punya anak didik yang jago juga tuh kayaknya ilmu-ilmu begitu tuh, bisa ngusir. Jadi kami memulai prosesnya tuh dengan pertama-tama yasinan satu kali, satu putaran membaca surat yasin pelan-pelan. Kami waktu itu berempat, dan dilanjutkan dengan doa tahlil. Kemudian baru benda-benda yang kemarin sudah dikumpulkan itu diletakkan di depan kami gitu. Kami duduk melingkar gitu, diletakkan di depan kami. Saya disuruh untuk membaca ayat kursi. Nah, yang santri dan ustadznya ini sepertinya membaca doa-doa khusus yang saya nggak begitu paham. Nah, kebetulan karena kami itu kondisi malam hari ya, setelah jam 1 ke bawah, itu suasana kan makin sepi, makin sunyi. Apalagi tuh ruangan lantai atas rumah saya tuh nggak ada yang nidurin tuh, beneran sepi gitu, hawanya juga nggak enak tuh. Agak kadang-kadang kalau ngelihat ke kanan ke kiri tuh hawanya tuh nggak enak aja.
Nah setelah beberapa kali putaran membaca surat yang sama, saya membaca ayat kursi, ada keris dan pedang yang ditaruh di depan kami itu bergeser pindah tempat. Jaraknya cukup jauh tuh, kira-kira hampir 40 cm lah. Untuk benda yang tidak digerakkan oleh manusia ya, itu kan jauh tuh sebenarnya. Nah, habis itu kaget kami semua. Saya tuh hampir lari ke bawah. Saya bilang, wah ini nggak lucu nih kalau pedang nih sampai bergerak sendiri. Nancep. Saya kan agak refleks teriak ya. Bapak sama ibu saya di bawah denger. Nanya ke atas, ada apa mas? Nggak apa-apa. Saya bilang ya udah lanjut. Pokoknya sampai titik di mana si benda tadi itu pedang keris itu dinyatakan sudah aman, tapi ruangan atas nggak boleh ditinggal, harus ada orang sampai seenggaknya subuh. Nah, akhirnya gimana cara? Kalau saya sendiri kan saya agak-agak nggak berani ya, walaupun di rumah sendiri karena udah nggak ada yang nindurin tuh di atas. Ustadznya kemana? Pulang? Nah akhirnya santrinya disuruh pulang, saya berdua doang tuh sama si Pak Ustadz tuh ngobrol apapun. Nah di tengah-tengah itu tuh gangguan yang datang kepada kami tuh cukup sering tuh. Pintu tiba-tiba menutup sendiri, padahal pintu semua kami buka tuh. Pintu menutup sendiri, habis itu kadang-kadang ada sekelebat bayangan dari arah pintu. Itu apa namanya, itu seperti gangguan itu tuh terjadi dari malam hari sampai pagi tuh. Si Pak Ustadznya akhirnya nggak saya izinkan buat pulang itu. Lo kasih makan tapi kan Kalau dicariin cariin istrinya. Iya. Soalnya persyaratannya itu nggak boleh tinggal sampai subuh. Tapi sekarang udah beres rumah lo? Iya, alhamdulillah sih setelah proses itu ya. Dan terutamanya tuh benda-benda tadi udah dibawa pergi, saya nggak tahu dibawa kemana, dan sampai sekarang memang nggak pernah dipulangin. Itu kayaknya dari mulai patung sampai patung manusia maupun yang hewan-hewan ya, sampai keris, pedang. BTW macam itu. rumah lu sekarang udah ada ART? Enggak. Akhirnya kita nggak pakai. Lu nggak mau ngetes lagi, ada ART lagi, ngetes bandit gitu jadi ART lu? Nanti baru semalam nanti nggak kuat lagi. Pertanyaan gua, rumah lu tuh udah bersih atau belum? Ya enggak, tadi dulu makanya tadi kan sampai di lantai lantai atas tuh ya. Iya tuh kan sampai subuh tuh. Terus sampai subuh tuh. Ya setelah subuh ya memang terornya berhenti pas subuh, pokoknya azan subuh tuh. Kami sholat subuh, udah terornya nggak ada lagi. Nah terus malam-malam besoknya? Nah malam-malam berikutnya kan kebetulan si ART kami tinggal yang laki nih. Nah kebetulan yang laki cuman tidak menginap di situ, tapi tetap sholat di situ, makan di situ. Dan beliau bilang sih, almarhum bilang sih tidak ada gangguan yang ekstrim gitu seperti berteriak atau menunjukkan eksistensimu. Nggak ada, itu seperti itu nggak ada. Dan memang kalau misalnya saya nggak tahu ya, mungkin karena belum ada ART lagi. Jangan sampai sih sebenarnya. Coba dulu. Nanti kalau ada gangguan kan nggak lucu. Maksud gue coba dulu, jangan-jangan emang dia ngincernya ART. Masih ada tapi ngincernya masih ART. ada, cuma gara-gara gak ada ART jadi dia udah nggak nongol lagi. Bisa jadi. Ya mungkin juga ya, tapi yang mudah-mudahan jangan sampai lah. Vian coba suruh tinggal di situ bersih-bersih dulu. Oke Tok. Yuk. Makasih. Oke. Udah sharing ya. Udah sharing. Cerita. Ya. Gue jadi Sip. gue tertarik ke rumah lo. Nyamar jadi ART. Nanti gue siapin sapu Nggak apa-apa loh, lain-lain ya. bedain aja Terus dia. digangguin apa enggak? Kalau ternyata gue nonton film Korea dia teriak gitu, sini lo nonton bareng. Gue bilang gitu. Oke, terima kasih. Oke. Tama, Wisnu Tama. Thank you Tama. Bukan, Anantama Mas. Anantama. Tama udah sharing Tentang rumah. kejadian ya. Ya, rumah. Kejadian. Ya, Itu di yang rumah dikirim, saya. pembersihan rumah. Nanti kita sama-sama akan ke rumah di daerah Pengalengan bersama Anantama juga. Wah. Ya. Saya pikir saya ini loh cuman ngedit aja. Enggak, khusus rumah Pengalengan kita balik. Lu jadi pembawa acaranya, kita yang ngedit. Aduh. Seadanya ngedit. Iya. Oke, Agak terima kasih. ngeri ya. Saya mau relawan boleh nggak? Terima kasih. Iya, makasih. Sama-sama. Semoga rumahnya udah memang benar-benar bersih ya. Ya, Rumahnya amin, benar-benar amin. bersih. Semoga. Nanti kita kesana ya.
Iya. Oke. Thank you semuanya. Thank you semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.